Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahman dengan NIM 4320008. Baiklah, di sini saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan tentang materi-materi kita yang telah kita presentasikan di pertemuan-pertemuan perkuliahan sebelumnya. Yang pertama, dakwah sebelum Islam, dakwah masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan dan dakwah pada masa modern. Yang pertama, dakwah sebelum Islam. Semua nabi dan rasul bertugas memanggil, menyeru, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat agamanya. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Islam. Allah mengirimkan Rasul kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar, yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama yang menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan menyatakan penghormatannya yang begitu tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas penerimaannya terhadap agama Islam tanpa ragu-ragu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengikuti jejak pendahulunya. Begitu dikukuhkan sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dia terus menaiki mimbar di masjid dan berpidato kepada mereka yang hadir. Dia menyatakan antara lain bahwa bangsa Arab ibarat seekor unta yang ditarik dengan gelang di hidungnya. Kemanapun ditarik, ia akan ikut. Islamnya Umar bin Khattab adalah suatu kemenangan. Hijrahnya adalah suatu rahmat. Demikianlah sebuah riwayat asyir dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan riwayat ini mengisyaratkan betapa besarnya pengaruh Umar bin Khattab terhadap perkembangan dakwah Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk juga salah seorang di antara al-siddiquna al-awwalun. Ia dikenal sebagai seorang yang dermawan, yang banyak membantu pengembangan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk juga salah seorang di antara as-sayyidiquna al-awwalun. Dari kalangan anak-anak, ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia tentang ketuhanan dan persoalan keagamaan. Ia menjaga dan tidur di tempat ketika Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Materi selanjutnya tentang memahami pokok-pokok dakwah. Ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. Yang pertama adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadis Rasulullah juga mengatakan tentang kewajiban berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila juga belum bisa, maka cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah petanda selemah-lemahnya iman. Hukum berdakwah. Di sini juga dijelaskan petunjuk itu lebih baik daripada unta.
Hal ini bisa diartikan bahwa petunjuk atau hidayah itu lebih berharga daripada harta. Metode dakwah. Perintah Allah berdakwah dengan lemah bukanlah Perintah Allah berdakwah dengan lemah lembut berarti bukan umat Islam boleh bersikap masa bodoh terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Perintah tersebut dimaksud agar dalam pelaksanaan dakwah dijalankan dengan cara yang terbaik dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rukun-rukun dakwah. Rukun dakwah memiliki 4 rukun. Yang pertama da'i, mad'u, manhaj dakwah, dan wasail. Materi selanjutnya materi tentang mabdi al-asyrah dalam ilmu dakwah. Mabdi al-asyrah dalam sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penganutnya. Yang macam-macam mabdi asyrah ada 10 macam, yaitu al-had, al-mad'u, al-atsamrah, al-nisbah, al-fadl, al-wad'i, al-isim, al-istimdad, al-hukum al-syar'i, al-masail. Materi selanjutnya pengertian manhaj ad-dakwah. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada beberapa macam strategi dakwah. Yang pertama adalah strategi sentimental, yang kedua strategi rasional, dan yang ketiga adalah strategi indrawi. Berikut juga macam-macam dakwah, terdiri dari 3 macam, yaitu dakwah bi al-lisan, yaitu dakwah dengan cara penyampaian dengan menggunakan lisan. Dakwah bi al-hal, perbuatan yang nyata. Dakwah al-bil qalam, melalui tulisan. Materi selanjutnya tentang ushub dakwah. Ushub dakwah adalah segala cara dalam Uslub dakwah adalah segala cara dalam mengadakan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad'u yang selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Macam-macam dari uslub terdiri dari 3 macam, yaitu uslub al-hikmah, metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan profesinya. Yang kedua, uslub al-mau'izah al-hasanah, metode nasihat dan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, uslub maujidillah qudwah al-hasanah, metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah: berorientasi ketuhanan, menyeluruh dan tidak parsial, keyakinan tidak kuno, berdasarkan ilmu lokal dan global. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.